pagi itu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya, tepat saat saya memohon izin menjenguk ayah saya yang sedang sekarat di rumah sakit. Suami saya hanya menonton sambil menyeruput tehnya. Mertua saya berteriak agar saya pergi dari rumah itu. Ia menyebut saya menantu melarat. Mereka tidak pernah tahu perempuan yang mereka usir hari itu adalah orang yang selama ini membayar setiap suap nasi yang masuk ke mulut mereka. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Sebuah kisah tentang kesabaran yang habis dan karma yang dibayar tunai di depan mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Tias, 32 tahun. Di mata semua orang di rumah megah ini, saya hanyalah seorang menantu miskin tanpa pekerjaan. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. Setiap pagi, saya bangun sebelum matahari terbit. Saya menyapu lantai marmer yang luas. Saya memasak sarapan. Saya menyiapkan teh chamomile hangat dan camilan impor untuk ibu mertua saya. Tepat waktu, tanpa boleh terlambat sedikit pun. Tangan saya yang dulu halus, kini sering basah oleh air cucian piring. Tidak ada yang pernah mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang pernah menanyakan apakah saya lelah. Bagi mereka, semua itu adalah kewajiban seorang menantu miskin yang menumpang hidup. Saya menelan setiap rasa lelah dalam diam dan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Rumah ini berdiri megah di kawasan Menteng. Perabotannya berlapis emas. Lampu kristal menggantung di langit-langit ruang tamu. Dari luar, ini adalah rumah keluarga terpandang yang sempurna. Tapi di dalamnya, saya hidup seperti seorang pembantu yang tidak digaji. Suami saya bernama Agam, 36 tahun. Dulu saya mencintainya dengan sepenuh hati. Saya pikir cinta bisa menumbuhkan rasa hormat. Saya salah. Agam adalah pria yang menghabiskan harinya dengan tidur siang, bermain golf, dan berbelanja barang mewah bersama ibunya. Saya masih ingat awal pernikahan kami. Dulu Agam adalah pemuda biasa yang bekerja sebagai pegawai biasa. Saya jatuh cinta pada kesederhanaannya. Saat itu bisnis saya baru mulai tumbuh dan saya bermimpi membangun rumah tangga yang hangat. Tapi sejak kami pindah ke rumah ibunya, Agam berubah. Ia terbiasa hidup mewah dari uang yang diam-diam saya kirim. Dan perlahan, ia mulai menganggap dirinya benar-benar seorang pengusaha besar. Ibu mertua saya, Bu Irfa, 58 tahun. Wanita yang selalu mengenakan gaun sutra mahal dan jari-jari penuh cincin berlian. Baginya, saya bukan manusia. Saya hanya benalu yang menumpang hidup di rumah anaknya. Hari itu udara yang biasanya sejuk mendadak terasa mencekik. Saya sedang mencuci piring di dapur ketika ponsel saya berdering. Suara tetangga di kampung terdengar panik dari ujung telepon. Ayah saya, Pak Dana, tiba-tiba jatuh pingsan di halaman. Beliau sedang dilarikan ke rumah sakit. Jantung saya berdegup kencang. Air mata langsung menggenang. Pak Danang adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki di dunia ini. Sosok yang selalu menyayangi saya tanpa syarat. Saya tahu saya harus segera pergi ke sana. Namun langkah saya terasa berat. Saya ingat posisi saya di rumah besar ini. Saya mengusap kasar air mata saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya melangkah ragu menuju ruang keluarga. Di ruangan mewah itu, Bu Irfa sedang duduk bersandar di sofa dengan gaya angkuh. Jari-jarinya yang penuh berlian sibuk menggeser layar ponsel. Sesekali terdengar tawa kecil dari bibirnya. Di meja kaca tersaji teh chamomile hangat yang tadi saya siapkan. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Saya menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Kaki saya gemetar saat mendekat. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Kedua tangan saya bertaut erat di depan perut, menunjukkan sikap hormat yang selama ini selalu saya perankan. Ibu, panggil saya dengan suara parau. Bu Irfa tidak langsung menjawab. Ia terus menatap layar ponselnya beberapa detik. Seolah suara saya hanyalah dengungan nyamuk. Baru setelah itu, ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang tajam menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada apa? Kamu tidak lihat saya sedang sibuk? Katanya ketus.
kalau kamu mau minta uang belanja tambahan. Bukankah minggu lalu sudah saya berikan? Dasar perempuan boros, tidak tahu diuntung. Hati saya mencelos mendengar tuduhan itu, namun saya menahan diri. Bukan soal uang belanja. Bu, ayah saya di kampung baru saja jatuh sakit parah. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Saya mohon izin pergi menjenguk beliau sekarang juga. Alis Bu Irfa berkerut tajam. Ia membanting ponselnya ke atas meja hingga menimbulkan suara benturan keras. Ayahmu yang miskin itu sakit. Lalu, apa hubungannya dengan kenyamanan saya di sini? Suaranya melengking. Kalau dia sakit, ya biarkan saja diurus perawat puskesmas di sana. Kenapa kamu harus repot minta izin pergi? Siapa yang akan menyiapkan makan siang untuk Agam nanti? Siapa yang mengepel lantai? Kamu pikir kamu ini nyonya di rumah ini? Air mata yang sedari tadi saya tahan akhirnya tumpah. Saya merendahkan diri. Saya bersimpu di lantai marmer yang dingin. Tolong, Bu. Hanya untuk kali ini saja. Ayah saya sedang tidak sadarkan diri. Saya berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah setelah saya kembali. Dan jika ibu berkenan, bolehkah saya meminjam sedikit uang hanya untuk biaya pendaftaran awal masuk rumah sakit? Saya berjanji akan segera menggantinya. Mendengar kata meminjam uang, raut. Wajah Bu Irfa berubah, amarahnya meledak. Ia bangkit dari sofa. Ia menatap saya yang bersimpuh di bawah kakinya dengan kebencian yang meluap. Meminjam uang, katamu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah numpang hidup seenaknya di rumah anak saya. Makan enak dari uang anak saya. Sekarang berani-beraninya mau menguras harta keluarga kami untuk membiayai ayahmu yang miskin itu. Urat-urat di leher Bu Irfa menonjol. Sebelum saya sempat membela diri, tangan kanannya melayang cepat ke udara. Sebuah tamparan keras menghantam pipi kanan saya. Bunyinya nyaring di seluruh ruangan. Rasa panas menyengat. Bekas 5 jari perlahan tercetak di pipi saya. Sudut bibir saya terasa perih. Saya terdiam kaku. Mata saya terbelalak tak percaya. Kepala saya berdengung. Ibu, kenapa ibu tega memukul saya? Rintih saya sambil memegangi pipi yang berdenyut nyeri. Itu balasan untuk mulut lancangmu. Berani sekali kamu meminta-minta uang. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma menantu miskin yang tidak punya kontribusi apa-apa selain menghabiskan beras kami, teriak Bu Irfa histeris. Di tengah keributan itu, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Agam muncul dengan wajah mengantuk, mengenakan piyama sutra mahal. Ia berjalan santai sambil mengusap matanya yang belum sepenuhnya terbuka. Ada apa ini? Bu, pagi-pagi sudah ribut. Suara ibu sampai menembus pintu kamar. Mengganggu tidur saya saja, keluhnya datar. Tanpa rasa bersalah. Matanya hanya melirik sekilas ke arah saya yang masih menangis terseduh di lantai. Melihat kehadiran suami saya, secercah harapan kecil muncul di hati saya. Saya menatapnya dengan pandangan memohon, berharap pria yang seharusnya melindungi saya akan maju membela. Mas Agam, tolong. Ayahku sakit parah dan sekarang masuk rumah sakit. Aku cuma minta izin baik-baik ke ibu untuk menjenguk ayah. Tapi ibu justru harapan saya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bukannya menolong, Agam justru melewati saya begitu saja. Ia duduk bermanja di sebelah ibunya. Dengan tenang ia menuangkan teh panas untuk dirinya sendiri. Kamu ini memang selalu bikin masalah yang tidak perlu. Jas, katanya dingin. Sudah tahu ibu sedang santai, malah sengaja kamu ganggu dengan urusan ayahmu yang merepotkan itu. Kalau tidak punya uang, ya tidak usah sok mau pergi pamer ke rumah sakit. Beli obat warung saja sudah cukup. Kamu sudah resmi menikah denganku. Kewajiban utamamu ada di sini. Melayani aku dan melayani ibu. Jangan egois jadi perempuan. Perkataan Agam bagai ribuan belati yang menusuk langsung ke jantung saya. Hati saya benar-benar hancur. Suami yang selama ini saya hormati dengan sepenuh jiwa justru memihak ibunya. Ia dengan sadar membiarkan istrinya sendiri diinjak-injak. Mendapat dukungan penuh dari putranya. Kesombongan Bu Irfa semakin memuncak. Ia kembali berkacak pinggang dengan pongah. Ia menatap rendah ke arah saya
sembari mengukir senyum licik. Kamu dengar sendiri kata suamimu. Kamu sama sekali tidak dibutuhkan di rumah ini. Keberadaanmu hanya menyusahkan kami berdua. Saya sudah muak melihat wajah miskinmu itu setiap hari. Kehadiranmu mengotori pemandangan. Saat itu, pintu ruang tamu terbuka. Bibi Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini, masuk membawa nampan. Ia menyaksikan saya bersimpuh dengan pipi memerah bekas tamparan. Mata Bibi Asih berkaca-kaca. Ia satu-satunya orang di rumah ini yang pernah memperlakukan saya dengan hormat. Namun, ia hanya bisa diam, takut kehilangan pekerjaannya. Lihat itu, kata Bu Irfa sambil menunjuk saya di hadapan Bibi Asih. Bahkan di depan pembantu pun dia tidak tahu malu. Merengek minta uang. Biar semua orang tahu betapa rendahnya menantu yang saya punya. Penghinaan di depan orang lain itu menusuk lebih dalam dari tamparan tadi. Selama 6 tahun, Bu Irfa selalu mempermalukan saya. Pernah ia membuang masakan saya ke tempat sampah di depan tamu, hanya untuk membuktikan saya tidak becus. Pernah ia menyuruh saya berdiri di luar saat hujan, karena katanya bau keringat saya mengganggu acara arisannya. Setiap hinaan saya telan demi sebuah ilusi keluarga. Saya membiarkan semua kata-kata kejam itu meresap ke dalam ingatan saya, mengoyak habis kesabaran yang selama bertahun-tahun sengaja saya pupuk demi menjaga keutuhan rumah tangga. Perlahan, dengan tekad baru, saya bangkit berdiri dari lantai marmer. Lutut saya masih bergetar, namun ada rasa muak baru yang merayap menggantikan kesedihan saya. Saya menghapus kasar sisa air mata. Tatapan saya yang semula sendu berubah menjadi tajam dan dingin. Saya menatap wajah mertua dan suami saya bergantian. Baiklah, ucap saya. Suara saya kini jernih dan tegas. Jika kehadiran saya dan ayah saya hanya dianggap benalu di rumah ini, saya akan pergi menjenguk ayah saya sekarang juga. Dan tenang saja, saya jamin 100%. Saya tidak sudi meminta sepeser pun uang dari kalian berdua. Mendengar perlawanan tiba-tiba itu, Bu Irfa tertawa melengking. Jadi kamu berani melawan saya sekarang? Hebat sekali keberanian perempuan miskin ini. Bagus. Kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu ini demi ayahmu yang penyakitan itu, jangan pernah bermimpi bisa menginjakan kaki lagi di rumah ini. Pergi kamu. Sekarang juga pergi dan jangan pernah kembali. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah pintu utama. Agam yang masih asik menyeruput tehnya sama sekali tidak menoleh. Pria bermental pengecut itu membiarkan ibunya mengusir wanita yang sah menjadi istrinya. Dada saya bergemuruh hebat. Namun, saya tak lagi sudi menumpahkan air mata berharga saya. Saya menegakkan punggung dengan penuh harga diri. Saya merapikan ujung pakaian saya yang kusut. Dengan kepala tegak, menantang ke depan. Saya membalikan badan. Saya berjalan anggun melintasi ruang tamu mewah itu tanpa membawa satupun barang. Hanya pakaian yang melekat di tubuh dan tas kecil tempat ponsel saya. Setiap langkah saya diiringi hinaan dan tawa sumbang dari mulut Bu Irfa. Tapi saya sudah menutup telinga. Tangan saya meraih gagang pintu besar berbahan kuningan. Saya menariknya lebar-lebar. Angin pagi langsung menerpa wajah saya yang masih memerah. Sebuah kesejukan ajaib di tengah bara amarah yang menyala di dada saya. Sebelum benar-benar melangkah keluar dari neraka berkedok rumah mewah itu, saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya tidak menoleh ke belakang. Mata saya menatap lurus ke jalan raya di luar sana. Namun, di kedalaman batin, hati saya berbisik lantang. Sebuah sumpah. Kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok yang baru saja kalian usir hari ini. Hari ini kalian dengan sombong membuang saya seperti sampah. Tapi besok saya sendiri yang akan memastikan. Kalianlah yang akan merangkak memungut kesombongan kalian di atas aspal jalanan. Dengan tekad bulat, saya melangkah mantap keluar. Saya menarik gagang pintu dari luar. Saya menutupnya dengan sebuah dentuman keras. Suara bantingan kayu jati itu bergema memecah udara pagi. Sebuah penanda berakhirnya penderitaan panjang saya sebagai menantu yang tertindas. Sekaligus ketukan detik pertama dimulainya badai karma. Aroma obat dan antiseptik langsung menyambut saya begitu melewati pintu otomatis ruang gawat darurat.
Kepanikan yang menggerogoti saya selama perjalanan kini memuncak. Jantung saya berdebar menuntut jawaban atas kondisi ayah tercinta. Setelah bertanya dengan suara bergetar kepada perawat jaga, saya diarahkan ke bilik nomor 7 di sudut ruangan. Di balik tirai hijau pucat yang setengah terbuka, dunia saya seakan berhenti berputar. Saya melihat sosok pria yang selama ini menjadi pahlawan hidup saya, kini terbaring lemah, tak berdaya. Pak Danang tampak pucat pasi. Matanya terpejam rapat. Oksigen menempel di hidungnya. Jarum infus menancap di punggung tangan rentanya yang mulai keriput. Tangis saya pecah saat itu juga. Namun saya bergegas membekap mulut sendiri agar isakan saya tidak mengganggu pasien lain. Saya berjalan mendekat. Saya meraih tangan dingin ayah saya. Saya menciumnya berkali-kali sambil membisikkan doa kesembuhan yang tak putus-putus. Seorang dokter mendekati saya. Ia menjelaskan bahwa ayah saya membutuhkan tindakan segera dan biayanya tidak sedikit. Sejenak, kepanikan lama kembali menyergap saya. Refleks bertahun-tahun sebagai menantu yang selalu kekurangan membuat saya hampir gemetar memikirkan uang. Tapi kemudian saya tersadar, saya bukan perempuan tak berdaya yang harus bersimpuh memohon receh dari mertua. Dengan tenang, saya berkata pada dokter, lakukan tindakan terbaik untuk ayah saya. Dokter, pindahkan beliau ke ruang perawatan terbaik. Soal biaya, berapapun, akan saya tanggung. Dokter itu sedikit terkejut melihat ketegasan perempuan berpakaian sederhana di hadapannya. Melihat ayah saya dalam kondisi seperti ini, ingatan saya terlempar kembali pada kejadian beberapa jam lalu. Hati saya kembali perih bagai disayat sembilu. Wajah arogan Bu Irfa, tatapan dingin Agam. Mereka dengan tega mengusir saya seperti hewan liar, menghina kemiskinan yang sebenarnya hanya ilusi semata. Sambil mengusap lembut tangan Pak Danang, sebuah senyum getir terbentuk di bibir saya. Betapa lucunya skenario kehidupan yang selama ini saya jalankan dengan penuh pengabdian. Selama bertahun-tahun, saya rela mengubur dalam-dalam identitas asli saya, hanya demi menjaga ego seorang suami yang rapuh dan menyanjung kesombongan mertua yang gila hormat. Tidak ada satupun penghuni rumah mewah itu yang menyadari kenyataan sebenarnya, bahwa perempuan yang setiap pagi menyapu lantai, memasak di dapur, dan sering dihina sebagai benalu melarat itu adalah urat nadi utama yang menyokong seluruh gaya hidup mereka yang hedonis. Sebuah rahasia besar tersimpan rapi di balik penampilan sederhana saya. Di balik celemek dapur yang sering saya kenakan, saya adalah perintis dan pemilik tunggal sebuah kerajaan bisnis berskala nasional. Bisnis yang bergerak di bidang mode dan kosmetik. Bisnis yang saya mulai dari nol dengan susah payah beberapa tahun silam. Kini omsetnya mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Tanpa pernah disadari siapapun di rumah itu. Karena rasa cinta yang dulu membutakan mata dan keinginan bodoh untuk menjadi istri yang sempurna, saya memilih bekerja di balik layar. Saya mengendalikan semuanya dari jauh. Saya sengaja mendirikan sebuah perusahaan cangkang atas nama Agam. Saya mengalirkan ratusan juta rupiah setiap bulan ke rekening suami saya. Tujuannya agar Agam terlihat berwibawa dan dihormati di mata ibunya. Saya membiarkan Agam membusungkan dada setiap hari, mengaku sebagai pengusaha muda yang sukses berinvestasi. Sementara faktanya, pria itu hanya tidur siang, bermain golf, dan berbelanja barang mewah bersama Bu Irfa. Semuanya menggunakan uang hasil keringat saya, yang saya salurkan diam-diam bagai air mengalir. Namun hari ini, tamparan keras dari Bu Irfa tidak hanya meninggalkan memar di pipi kanan saya. Tamparan itu juga menampar kewarasan saya, hingga saya benar-benar terbangun dari mimpi buruk pengabdian tanpa ujung itu. Pengorbanan luar biasa yang saya lakukan demi cinta dan kehormatan keluarga ternyata tidak pernah dihargai sebesar biji sawi pun. Mereka justru menggigit tangan yang selama ini setia menyuapi mereka dengan kemewahan. Saya menatap wajah damai ayah saya sekali lagi. Saya menyadari betapa bodoh dan naifnya saya selama ini, membiarkan orang tua saya sendiri hidup sederhana. Sementara saya sibuk mempertahankan ilusi kekayaan palsu bagi keluarga suami yang tak tahu diri. Saat itu juga, sisa cinta dan belas kasihan yang mungkin masih tertinggal di sudut hati saya untuk Agam dan Bu Irfa menguap habis. Semuanya digantikan oleh tekad baja
untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Saya tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan. Saya tidak akan lagi sudi menjadi inang bagi lintah berkedok keluarga. Setelah memastikan pernapasan ayah saya mulai stabil dan perawat mengatakan, Pak Danang telah melewati masa kritis awal. Saya melepaskan genggaman tangan beliau. Saya membenarkan selimut tebal yang menutupi tubuh ayah saya. Lalu saya melangkah keluar, menuju koridor rumah sakit yang sepi. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu wajah saya yang sudah tidak lagi basah oleh air mata. Saya menyandarkan punggung di dinding koridor. Saya merogoh bagian terdalam tas kecil saya. Saya mengeluarkan sebuah ponsel pintar mahal yang selama ini selalu saya sembunyikan rapat-rapat dari pandangan Agam maupun Bu Irfa dengan jari-jari yang kini tak lagi gemetar. Saya mencari sebuah nama penting di daftar kontak. Saya menekan tombol panggilan. Hanya butuh 2 kali nada dering sebelum suara seorang pria muda yang profesional menjawab dari seberang. Ia adalah Dimas, tangan kanan dan asisten kepercayaan saya. Selama ini, ia setia mengurus seluruh operasional bisnis dan arus keuangan perusahaan dari balik meja. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Bapak sudah mendapatkan penanganan maksimal di sana? Sapa Dimas dengan nada penuh hormat. Saya menarik napas panjang. Saya menata intonasi suara saya agar terdengar setegas dan sedingin mungkin. Ayah saya sudah ditangani dengan baik. Dimas, kondisinya mulai stabil. Saya akan memindahkan beliau ke ruang perawatan VIP terbaik segera setelah diizinkan dokter. Tapi saya meneleponmu bukan hanya untuk mengabarkan hal itu. Ada instruksi darurat yang harus kamu laksanakan hari ini juga. Detik ini juga, tanpa penundaan. Mendengar perubahan nada suara saya yang kini penuh otoritas, Dimas langsung menegakkan duduknya. Ia menyiapkan buku catatannya. Siap. Bu, seluruh instruksi akan saya eksekusi sekarang juga. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan baik-baik. Dimas, mulai detik ini juga, cabut seluruh akses keuangan yang mengalir ke rekening Agam. Bekukan semua kartu ATM yang selama ini ia pegang dengan sombong. Blokir seluruh kartu kredit premium yang sering ia pakai tanpa batas bersama ibunya. Hentikan secara permanen transfer otomatis bulanan bernilai ratusan juta yang kita kirim ke rekening pribadi Bu Irfa dengan dalih keuntungan investasi. Saya berhenti sejenak. Suara saya semakin tajam. Intinya, tutup rapat seluruh keran perusahaan tanpa satu celah pun untuk mereka berdua. Pastikan saldo rekening mereka hangus dan tidak bisa dipakai bertransaksi apapun. Mulai dari belanja barang mewah, menarik uang tunai, sampai membayar tagihan sekecil apapun. Lalu, tarik kembali semua modal yang mengatasnamakan perusahaan fiktif milik Agam. Langsung ke rekening induk perusahaan saya. Setiap kata yang keluar dari bibir saya bagaikan peluru tajam yang tepat sasaran. Di ujung sambungan, Dimas terdiam beberapa detik mencerna rentetan perintah itu. Sebagai orang kepercayaan yang tahu persis betapa besar pengorbanan saya selama ini untuk menutupi aib suami, perintah drastis itu sedikit mengejutkannya, namun jauh di lubuk hatinya. Ia merasa lega. Akhirnya atasannya yang baik hati berani mengambil ketegasan untuk berhenti diinjak-injak. Baik, Bu, saya mengerti situasi ini. Proses pemblokiran, penutupan kartu kredit, dan pencabutan dana perusahaan akan saya eksekusi dalam waktu kurang dari 15 menit. Semua akses keuangan atas nama Bapak Agam dan Ibu Irfa akan lumpuh total. Apakah ada hal lain yang perlu saya siapkan untuk saat ini? Itu saja dulu. Fokuskan penghentian seluruh aliran dana terlebih dahulu dengan sempurna. Biarkan mereka berdua merasakan sendiri bagaimana kerasnya kehidupan nyata tanpa uang dari jerih payah yang selama ini mereka remehkan. Setelah urusan administrasi rumah sakit ayah saya selesai, saya akan menghubungimu untuk menyusun langkah selanjutnya. Terima kasih atas kerja cepatmu, Dimas. Saya memutuskan sambungan. Saya memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Sore itu, ayah saya dipindahkan ke ruang perawatan VIP terbaik di rumah sakit. Ruangan luas dengan jendela menghadap taman. Para perawat memperlakukan beliau dengan penuh hormat.
Saya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayah saya yang mulai menghangat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, saya tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diri saya yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah mewah kawasan Menteng, kehidupan berjalan seperti biasa. Bu Irfa dan Agam sama sekali tidak menyadari bahwa pondasi kemewahan mereka baru saja diruntuhkan dalam senyap. Siang itu, Bu Irfa berniat pergi ke butik langganannya, sebuah merek terkenal yang baru saja merilis koleksi tas musim ini dengan dandanan mewah dan kacamata hitam besar. Bu Irfa melangkah anggun ke kasir. Ia memilih 2 tas seharga puluhan juta rupiah. Ia menyodorkan kartu kreditnya dengan gaya sombong yang biasa. Namun mesin kasir berbunyi menolak. Pegawai butik mencoba menggesek ulang. Ditolak lagi. Mohon maaf, Bu, kartu Ibu ditolak. Saldonya tidak mencukupi, ujar pegawai itu sopan. Wajah Bu Irfa memerah karena malu. Tidak mungkin. Coba kartu yang ini, katanya sambil menyodorkan kartu kredit lain. Hasilnya sama, ditolak. Antrean di belakangnya mulai berbisik. Bu Irfa pulang dengan tangan kosong dan harga diri yang tercoreng. Di rumah, ia langsung menelpon Agam dengan nada panik. Agam yang sedang di lapangan golf juga baru saja mengalami hal memalukan. Kartunya ditolak saat hendak membayar biaya keanggotaan klub. Keduanya bertemu di rumah dengan wajah pucat dan kebingungan. Malam itu, Agam berniat mentraktir teman-temannya makan di restoran mahal langganannya. Sebuah gengsi yang selalu ia jaga. Di akhir makan, saat menyodorkan kartu untuk membayar tagihan puluhan juta, kartunya kembali ditolak. Teman-temannya saling pandang. Agam terpaksa meninggalkan jam tangan mahalnya sebagai jaminan. Dengan wajah merah padam menahan malu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan rasanya dipermalukan di depan umum karena uang. Agam segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya seakan berhenti. Saldo rekeningnya yang biasanya menampilkan angka miliaran, kini hanya menyisakan angka 0. Transfer bulanan ratusan juta yang selama ini rutin masuk juga lenyap. Ia mencoba menghubungi pihak bank. Jawabannya membuat lutut Agam lemas. Seluruh akses dananya telah dicabut oleh perusahaan induk pemilik modal. Perusahaan induk? Modal apa? Aku ini pemilik perusahaannya, bentak Agam pada petugas bank. Namun petugas itu hanya menjelaskan bahwa perusahaan atas namanya hanyalah anak perusahaan. Pemilik modal sebenarnya, pemegang saham mayoritas, adalah pihak lain yang baru saja menarik seluruh investasinya. Agam terduduk lemas di sofa. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benaknya. Jika bukan dia pemilik sebenarnya, lalu siapa? Siapa yang selama ini menggajinya, membiayai gaya hidupnya, menyirim ratusan juta ke rekening ibunya setiap bulan? Pikiran Agam berputar liar. Ia mencoba mengingat-ingat. Tidak ada satupun rekan bisnis yang benar-benar pernah ia temui. Semua urusan perusahaan selalu beres dengan sendirinya. Dokumen selalu sudah tersedia di mejanya. Gaji selalu masuk tepat waktu. Selama ini ia hanya menikmati hasil tanpa pernah benar-benar bekerja. Dan satu-satunya orang yang selalu ada di rumah, yang selalu rapi mengurus segala kebutuhan, yang selalu ia anggap remeh, adalah Tias. Sebuah firasat dingin menjalari tubuh Agam, tapi ia menepisnya. Tidak mungkin perempuan miskin yang setiap hari mengepel lantai itu adalah sumber dari semua kemewahannya. Pikiran itu terlalu mustahil baginya untuk diterima. Bu Irfa masih belum mau percaya. Ia menelpon ke sana kemari, mengandalkan koneksinya yang dulu selalu hormat padanya. Namun satu persatu menutup pintu. Teman-teman arisan yang dulu memuji-muji kemewahannya, kini tak ada yang mengangkat telepon. Adik Bu Irfa yang biasa meminjam uang darinya juga menghilang begitu mendengar kabar keluarga itu jatuh miskin. Bahkan mobil mewah yang biasa Agam kendarai ternyata berstatus sewa atas nama perusahaan. Pagi harinya, sebuah truk derek datang menjemput mobil itu. Di depan mata tetangga yang berbisik-bisik, satu persatu topeng kemewahan mereka terkelupas di hadapan publik. Beberapa hari berlalu. Tagihan menumpuk. Listrik rumah mewah itu terancam diputus karena pembayaran otomatis gagal. Para pembantu yang biasanya digaji besar mulai mengundurkan diri karena gaji mereka tak kunjung cair. Hanya bibi Asih yang masih bertahan beberapa hari sebelum akhirnya
Ia pun pamit dengan air mata, menyalami saya diam-diam saat saya datang. Rumah megah berlapis emas itu perlahan berubah menjadi cangkang kosong. Lemari es yang biasanya penuh makanan impor, kini hanya berisi mie instan sisa. Bu Irfa yang seumur hidup tak pernah memasak, terpaksa menelan mie instan dengan tangan gemetar menahan amarah dan rasa malu. Dalam keputusasaan, Bu Irfa mendatangi rumah saudara-saudaranya yang dulu sering ia pamerkan kemewahan. Ia mengetuk pintu demi pintu, memohon pinjaman. Namun mereka yang dulu ia rendahkan, kini balas memandangnya dingin. Bukankah dulu kamu bilang kami ini keluarga miskin yang memalukan? Sindir salah satu saudaranya sebelum menutup pintu. Bu Irfa pulang dengan tangan kosong. Untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya diusir. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada saya. Sementara itu, di rumah sakit, ayah saya berangsur pulih di kamar VIP. Saya menungguinya setiap hari dengan tenang. Pada hari ketiga, Pak Danang akhirnya membuka matanya. Beliau tampak bingung melihat ruangan mewah di sekitarnya. Jas, ini di mana? Ayah tidak punya uang untuk kamar sebagus ini, bisiknya lemah. Air mata saya mengalir. Saya menggenggam tangan ayah saya. Ayah tidak perlu khawatir soal apapun. Tias yang tanggung semuanya. Ayah cuma perlu sembuh. Pak Danang menatap saya lama. Beliau tidak banyak tahu tentang kehidupan saya selama 6 tahun ini. Saya selalu mengatakan hidup saya baik-baik saja, agar beliau tidak cemas. Tapi melihat raut wajah saya yang lelah, ayah saya seperti mengerti ada sesuatu yang saya sembunyikan. Apa kamu bahagia, Nak? Tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahanan saya. Untuk pertama kalinya, saya menangis sejujur-jujurnya di pelukan ayah saya, melepaskan semua beban yang selama ini saya pendam sendiri. Pada hari keempat, saya menerima telepon dari Dimas. Ia melaporkan bahwa Bu Irfa dan Agam kini benar-benar tanpa uang sepeser pun. Bahkan rumah mewah di Menteng itu ternyata bukan milik mereka. Rumah itu juga aset perusahaan saya yang selama ini saya biarkan mereka tempati. Saya menarik napas. Sudah waktunya menyelesaikan semuanya. Saya meminta Dimas menyiapkan dokumen-dokumen penting dan menjadwalkan saya untuk datang langsung ke rumah itu keesokan harinya. Bukan sebagai menantu yang memohon, tapi sebagai pemilik sah dari segala sesuatu yang selama ini mereka banggakan. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena ragu, tapi karena untuk pertama kalinya saya merasa benar-benar bebas. Saya membuka laci tempat saya menyimpan foto pernikahan saya dengan Agam. Saya menatapnya lama. Perempuan dalam foto itu tersenyum penuh harap. Tidak tahu bahwa cintanya akan dibalas dengan tamparan dan pengusiran. Perlahan, saya memasukkan foto itu ke dalam map dokumen, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai bukti terakhir bahwa saya pernah mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gerbang besi rumah Menteng. Saya turun dengan pakaian rapi dan elegan, berbeda jauh dari penampilan saya sebelumnya. Di belakang saya, Dimas membawa sebuah map tebal berisi dokumen. Saya menekan bel pintu rumah yang dulu saya tinggali sebagai pembantu tak berbayar. Pintu dibuka oleh Agam. Wajahnya kuyu, matanya cekung. Ia menatap saya dengan bingung. Jas, kamu, untuk apa kamu kembali ke sini? Saya datang untuk menyelesaikan urusan. Mas, jawab saya tenang. Saya melangkah masuk tanpa diundang. Ruang tamu yang dulu megah kini terasa suram. Bu Irfa duduk di sofa dengan daster lusuh, jauh dari penampilan angkuhnya dulu. Melihat saya, ia langsung bangkit dengan sisa kesombongannya. Mau apa kamu kembali ke rumah ini? Sudah saya usir. Kenapa berani-beraninya menginjakkan kaki lagi? Suaranya masih berusaha melengking, meski lemah. Saya tidak menjawab dengan amarah. Saya hanya tersenyum tipis. Saya meminta Dimas membuka map tebal di tangannya. Saya menata dokumen-dokumen itu satu persatu di atas meja kaca. Hitam di atas putih. Sebelum saya bicara, saya ingin kalian melihat ini dulu, kata saya. Ini akta kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang selama ini Mas Agam banggakan sebagai milik Mas. Lihat baik-baik nama pemilik saham mayoritasnya. Das. Itu nama saya.
Mas Agam hanya pemegang nama di perusahaan cangkang yang saya dirikan untuk menjaga harga diri Mas di depan Ibu. Agam mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Wajahnya berubah pucat pasi. Ini, Agam tergagap. Ia membolak-balik halaman demi halaman, berharap menemukan kesalahan, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap baris yang ia baca semakin menghancurkan dunianya. Tanda tangannya sendiri ada di sana sebagai direktur boneka. Nama saya tercetak jelas sebagai pemegang saham pengendali. Semua selama ini ada di depan matanya. Tapi ia terlalu sombong untuk pernah membacanya. Ini adalah rekening koran. Lanjut saya. Menyodorkan lembar berikutnya. Catatan setiap transfer ratusan juta rupiah yang masuk ke rekening Mas Agam dan rekening Ibu setiap bulan selama 6 tahun. Semua berasal dari satu sumber. Perusahaan saya, mode dan kosmetik. Omzet miliaran setiap bulan. Saya yang membangunnya dari nol. Sementara saya berpura-pura jadi menantu miskin yang mengepel lantai rumah ini. Bu Irfa terhuyung. Ia meraih sandaran sofa agar tidak jatuh. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kamu cuma perempuan kampung yang miskin. Itu yang Ibu pikirkan selama 6 tahun, kata saya tegas. Setiap suap nasi yang Ibu makan, setiap gaun sutra yang Ibu pakai, setiap cincin berlian di jari Ibu, semuanya dibeli dari uang perempuan kampung yang Ibu tampar pagi itu. Ibu menampar tangan yang memberi Ibu makan. Itulah yang Ibu lakukan. Dan ini, saya menyodorkan dokumen terakhir, adalah sertifikat rumah ini. Rumah megah di Menteng yang Ibu banggakan sebagai milik keluarga. Lihat namanya. Atas nama perusahaan saya. Selama ini, kalian tinggal di rumah saya. Makan dari uang saya. Memakai mobil yang saya beli. Dan setiap hari, kalian menampar, menghina, dan mengusir orang yang menyuapi kalian. Ruangan itu senyap mencekam. Agam terduduk di lantai. Kertas-kertas berserakan di sekitarnya. Bu Irfa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir di pipinya, yang kini tak lagi dipoles riasan tebal. Hari itu, saat Ibu menampar saya dan mengusir saya, karena saya memohon menjenguk ayah saya yang sekarat. Ibu tidak hanya mematahkan hati saya, kata saya pelan namun tajam. Ibu mematahkan satu-satunya alasan saya bertahan. Saya bersedia hidup terhina demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Tapi kalian membuktikan bahwa tidak ada yang layak dipertahankan. Cas, tolong. Aku hilaf. Ibu hilaf. Kami minta maaf. Agam merangkak mendekati saya. Pria yang dulu menatap saya dengan dingin, kini memohon di kaki saya. Tolong, jangan ambil semuanya. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya tanpa amarah, tanpa benci, namun juga tanpa kasihan. Mas, saya tidak mengambil apapun dari kalian. Saya hanya mengambil kembali apa yang sejak awal memang milik saya. Kalian tidak pernah punya apa-apa. Yang kalian miliki hanyalah kesombongan yang dibiayai keringat saya. Bu Irfa ikut jatuh berlutut. Wanita yang dulu menamparku, kini menangis terseduh di lantai marmer, yang sama tempat aku dulu bersimpuh memohon. Nak, maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu menyesal. Kembalilah jadi menantu Ibu. Ibu janji akan memperlakukanmu dengan baik. Saya menggeleng pelan. Sudah terlambat, Bu. Surat cerai sudah saya siapkan, dan Mas Agam akan menandatanganinya. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah ini. Setelah itu, rumah ini akan saya jual. Saya tidak akan menuntut kalian atas apapun. Anggap saja itu kebaikan terakhir saya untuk keluarga yang dulu pernah saya cintai. Saya berbalik dan melangkah menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Persis seperti hari saya diusir. Namun kali ini, saya yang melangkah keluar dengan kepala tegak dan masa depan yang cerah. Saya menutup pintu itu dengan tenang di belakang saya. Di dalam mobil, Dimas yang menyetir menoleh sebentar. Ibu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya benar-benar merasa baik-baik saja. Beban berat yang selama ini menindih dada saya
telah terangkat. Saya menatap rumah megah yang menjauh di kaca spion. Rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini hanya tinggal kenangan kelam yang saya tinggalkan untuk selamanya. 3 hari kemudian, sesuai perjanjian, Bu Irfa dan Agam harus meninggalkan rumah megah itu. Tidak ada lagi koneksi yang mau menolong. Tidak ada lagi saldo di rekening. Tidak ada lagi nama besar yang dulu mereka banggakan. Dengan beberapa koper berisi sisa barang, mereka melangkah keluar dari gerbang yang dulu menjadi simbol kemewahan mereka. Langit sore berubah menjadi jingga keunguan. Di jalanan aspal kompleks perumahan elit itu, 2 sosok berjalan dengan gontai. Pakaian mereka tak lagi semewah dulu. Wajah mereka dipenuhi guratan lelah. Tidak ada lagi aura kemewahan. Tidak ada lagi perhiasan yang memantulkan cahaya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harga diri yang tersisa di mata mereka. Langkah mereka berhenti sejenak di depan gerbang besi yang menjulang. Gerbang yang sama dengan tempat mereka dulu mengusir saya dengan amarah. Namun kali ini, tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi makian. Mereka berdiri sebagai 2 manusia yang hancur lebur di bawah timbunan takdir yang mereka buat sendiri. Bu Irfa perlahan jatuh berlutut di atas aspal. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di lututnya atau kotoran yang menempel pada dasternya yang koyak. Ia hanya menatap gerbang megah itu seolah melihat sisa kehidupan yang seharusnya bisa ia miliki. Seandainya ia memilih jalan yang berbeda. Agam berdiri di samping ibunya, tampak lebih hancur lagi. Ia kini hanyalah cangkang kosong dari sosok yang dulu selalu membanggakan diri sebagai pengusaha hebat. Ia ikut berlutut, membiarkan kepalanya tertunduk. Tiba-tiba gerbang besi megah di hadapan mereka perlahan terbuka. Sebuah mobil sedan mewah keluar dengan tenang. Saya duduk di kursi belakang, menatap lurus ke depan. Saat mobil melintas tepat di depan gerbang, saya sempat menolehkan kepala sedikit ke arah luar. Saya melihat Bu Irfa dan Agam berlutut mematung di pinggir jalan. Saya menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, tidak lagi benci, namun juga tidak ada lagi kasih sayang. Tatapan seseorang yang telah benar-benar melepaskan masa lalu. Bagi saya, mereka kini hanyalah 2 orang asing yang kebetulan memiliki sejarah kelam bersama saya. Semua ikatan itu telah diputus oleh perbuatan mereka sendiri. Saya memberikan perintah pelan kepada sopir. Mobil itu pun melaju, menghilang di balik tikungan jalan. Tidak ada kesempatan untuk memohon ampun. Tidak ada pintu yang terbuka untuk mereka. Saya telah memilih jalan saya, jalan yang penuh kedamaian dan masa depan cerah bersama ayah saya. Bu Irfa akhirnya menangis terseduh. Namun kali ini, bukan tangisan amarah. Itu adalah tangisan kesadaran. Ia menyadari telah membuang permata yang sangat berharga hanya demi segenggam kesombongan yang kini hilang tertiup angin. Ia menyesal telah menampartar menantu yang menjadi malaikat pelindungnya. Ia menyesal telah mendidik anaknya menjadi sosok parasit yang egois. Agam akhirnya berani mengangkat wajahnya. Ia menatap langit malam yang mulai bertabur bintang. Ia sadar tidak akan ada lagi keajaiban yang datang. Tidak ada lagi uang yang turun dari langit. Tidak ada lagi kemudahan hidup tanpa kerja keras. Ia kini benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Ia berdiri perlahan, membantu ibunya bangkit. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka paham bahwa pembicaraan sudah tidak ada gunanya. Mereka berjalan menjauh dari gerbang itu, meninggalkan perumahan elit menuju arah pusat kota yang penuh lampu jalan. Langkah mereka berat. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan menuju nasib yang mereka bentuk dengan tangan sendiri. Saya mendengar kabar tentang mereka beberapa minggu kemudian dari Dimas. Agam kini bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup dengan tangannya sendiri untuk pertama kali. Bu Irfa tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Saya tidak merasa puas, tidak juga merasa bersalah. Saya hanya merasa lega bahwa babak itu telah benar-benar selesai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah menyakiti orang yang diam-diam menanggung seluruh hidupmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka memendam kemampuan dan harga diri demi menjaga keutuhan rumah tangga. Mereka rela hidup terhina, berharap pengorbanan mereka
suatu hari akan dihargai. Tapi tidak semua pengorbanan layak dipertahankan. Ada juga banyak suami seperti Agam di luar sana. Pria yang memilih nyaman dalam ketidaktahuan, yang membiarkan ibunya menginjak istrinya demi menghindari masalah. Sampai akhirnya kehilangan segalanya. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Irfa. Mereka begitu takut kehilangan kendali atas anaknya, hingga lupa bahwa menantu juga manusia yang punya hati dan harga diri. Bu Irfa dan Agam kini hidup dari nol, belajar arti kerja keras yang dulu mereka remehkan. Sementara saya akhirnya bisa hidup tenang bersama ayah saya yang telah pulih. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya memilih untuk tidak membiarkan mereka merusak kebahagiaan saya lagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menyombongkan diri, memilih untuk mencintai dengan tulus, atau memilih untuk memanfaatkan. Dan setiap pilihan selalu punya akibatnya sendiri. Roda kehidupan selalu berputar. Yang di atas hari ini bisa berada di bawah esok hari. Maka selagi masih ada waktu, hargailah setiap orang yang tulus berada di sisi kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu seharusnya menjadi malam paling indah bagiku. 7 tahun pernikahan. Aku pulang membawa kue, lilin, dan satu kalimat yang ingin kuucapkan di depan suamiku. Tapi yang kutemukan di ruang tamu adalah seorang perempuan asing yang duduk di kursiku. Memakai gaun merah, tersenyum padaku seperti tuan rumah. Lalu ibu mertuaku berdiri dengan suara setenang menyuruh tamu pulang. Ia berkata, "Mulai malam ini, perempuan inilah yang akan mendampingi Reza. Kau keluarlah dari rumah ini." Suamiku tidak mengangkat wajahnya, tidak satu kali pun. Mereka pikir aku perempuan kantoran bergaji kecil yang tak punya kemana-mana. Mereka pikir mengusirku adalah hal termudah di dunia. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki gedung tempat mereka semua bekerja. Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Ambil posisi ternyaman, siapkan secangkir teh hangat, dan izinkan saya menemani kalian sampai akhir. Karena kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap tidak ada akan berakhir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Nama saya Kirana, 34 tahun. Sudah 7 tahun menjadi istri. Dan sudah 7 tahun pula menjadi orang yang paling tidak dianggap di rumah ini. Di mata keluarga suami. Saya hanyalah pegawai biasa di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Berangkat pagi, pulang malam. Dengan gaji yang menurut mereka tidak pantas disebut. Itulah seluruh diri saya bagi mereka. Tidak ada yang pernah bertanya, kantor apa? Tidak ada yang peduli jabatan apa. Bagi mereka, cukup tahu bahwa menantu mereka pulang malam dan tidak membawa kemewahan. Itu sudah jadi alasan untuk merendahkan saya setiap hari. Suami saya bernama Reza, 37 tahun. Dulu, di tahun-tahun pertama, ia adalah lelaki yang lembut. Lelaki yang menjemput saya hujan-hujan, yang menyimpan tiket bioskop pertama kami di dompetnya. Tapi manusia bisa berubah. Dan perubahan paling pelan adalah yang paling tidak terasa. Sampai kau sadar, kau sudah tinggal bersama orang asing. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni, 61 tahun. Perempuan yang mengukur nilai seseorang dari merek tas dan nama universitas. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, ia sudah memutuskan bahwa saya tidak cukup. Ada pula bapak mertua, Pak Hardi, lelaki yang lebih banyak diam. Tapi diamnya selalu berpihak pada istrinya. Dan adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, yang menatap saya seperti menatap pembantu yang lupa diri. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang katanya dibeli Reza dari hasil kerja kerasnya. Mereka selalu mengulang kalimat itu di depan saya, bahwa saya numpang hidup di rumah hasil keringat suami. Saya hanya tersenyum setiap kali, karena hanya saya yang tahu dari rekening mana uang muka rumah itu dulu berasal. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana sebuah pernikahan
bisa membusuk begitu pelan. 7 tahun lalu, saya menikahi Reza saat ia hanya seorang manajer menengah di sebuah perusahaan elektronik. Keluarganya saat itu sedang terhimpit. Usaha kecil bapak mertua nyaris bangkrut dan utang menumpuk. Waktu itu, ayah saya menentang pernikahan ini. Lelaki itu dan keluarganya. Ayah ragu pada mereka, katanya. Tapi saya jatuh cinta. Saya percaya pada Reza yang dulu, yang lembut. Yang menggenggam tangan saya dan berkata, akan menjaga saya seumur hidup. Saya memohon pada ayah agar memberi saya kesempatan membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ayah akhirnya mengalah dengan satu syarat. Saya tidak boleh memberitahu siapapun siapa keluarga saya. Kalau mereka mencintaimu, mereka harus mencintaimu sebagai dirimu, bukan sebagai putri pemilik cahaya Nusantara, katanya. Saya setuju, dan saya tidak pernah menyangka. Syarat itulah yang kelak menyelamatkan saya, sekaligus membuka mata saya pada wajah asli mereka. Saya yang membantu keluarga itu. Saya yang menutup utang mereka, diam-diam. Lewat tangan suami, agar harga diri keluarga tetap terjaga. Saya tidak pernah menyebutnya, tidak satu kali pun. Kenapa diam? Karena ayah saya pernah mengajarkan satu hal. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu mengumumkan kekuatannya. Ia cukup memilikinya. Ayah saya bukan orang sembarangan. Tapi soal itu nanti. Biarlah dulu mereka mengira saya bukan siapa-siapa. Karena cara terbaik melihat watak asli seseorang adalah dengan membuat mereka percaya kau lemah. Dan 7 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Tahun pertama, ejekan masih halus. Untung Reza mau menikahimu, kata Bu Sumarni sambil tersenyum. Saya anggap itu bercanda. Tahun kedua, mereka mulai menyuruh. Cuci ini, masak itu. Layani tamu sampai larut. Saya pulang kerja. Dan di rumah saya, bekerja lagi tanpa upah, tanpa ucapan terima kasih. Tahun ketiga, Reza naik jabatan. Dan entah bagaimana, ia mulai memandang saya dengan tatapan ibunya. Seolah saya adalah beban yang ia seret dari masa lalu. Kau itu. Pikirkan sedikit reputasiku, katanya suatu malam. Berhenti saja bekerja. Atau cari kantor yang lebih pantas. Memalukan. Memalukan. Kata itu menancap dan tidak pernah benar-benar saya lupakan. Saya hanya menjawab pelan. Saya mengerti, Mas. Tapi di dalam hati, saya menulis catatan. Bukan catatan dendam. Catatan fakta, tanggal, kalimat. Siapa berkata apa? Karena suatu hari, catatan akan mengalahkan kata-kata. Setiap malam, mereka membandingkan saya dengan orang lain. Coba lihat anak Bu Ratna jadi manajer bank. Coba lihat menantu sebelah bawa mobil sendiri. Dan saya yang menyetir mobil paling sederhana, hanya menunduk. Padahal mobil di garasi itu sengaja saya pilih sederhana. Karena saya tidak suka pamer. Tapi mereka membaca kesederhanaan sebagai kemiskinan. Dan kesalahan membaca itu kelak akan jadi mahal bagi mereka. Saya ingin kalian mengerti seperti apa 7 tahun itu. Bukan satu peristiwa besar, tapi ribuan luka kecil yang menumpuk pelan-pelan. Pernah, di suatu acara arisan keluarga, Bu Sumarni memperkenalkan saya pada tamu-tamunya. Ini menantu saya, katanya. Maklum, cuma pegawai biasa. Reza dulu salah pilih. Tapi mau bagaimana lagi? Belasan pasang mata menatap saya dengan kasihan. Saya tetap tersenyum, menuangkan teh untuk semua tamu, dan tidak berkata apa-apa. Pernah pula, saat Lebaran, semua menantu lain menerima amplop dan perhiasan dari Bu Sumarni. Saya tidak. Untuk apa aku beri emas pada orang yang tidak tahu cara merawat barang mahal? Katanya, di depan semua orang. Saya hanya membersihkan piring-piring kotor di dapur sampai tengah malam. Sementara mereka bersenang-senang di ruang tengah. Suatu kali, putri kecil kami, Aira, sakit, demam tinggi tengah malam. Saya membangunkan Reza, memintanya menemani ke rumah sakit. Ia hanya membalikan badan. Kau ibunya, urus sendiri. Aku besok ada rapat penting.
Saya menggendong Aira sendirian, menyetir sendirian, menunggu di ruang gawat darurat sendirian sampai pagi. Malam itu, sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. Dan ada satu hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari ketika ibu saya, ibu kandung saya, meninggal dunia. Saya meminta izin untuk pulang ke pemakaman. Bu Sumarni menahan saya. Hari ini ada tamu penting dari kantor Reza. Kau harus melayani mereka dulu. Ibumu sudah meninggal. Mau ditunggu pun tidak akan hidup lagi. Saya melayani tamu-tamu itu dengan tangan gemetar, lalu menangis sendirian di kamar mandi. Dan baru bisa berziarah keesokan harinya, ketika semua sudah selesai. Saya menulis semua itu di buku catatan saya, tanggal demi tanggal. Bukan karena saya ingin membalas, tapi karena saya ingin suatu hari mereka tahu persis apa yang telah mereka lakukan pada manusia yang mereka anggap tidak ada. Setahun terakhir, ada yang berubah pada Reza. Ia mulai sering pulang larut. Wangi parfum yang bukan miliknya menempel di kemejanya. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Suatu malam, ia menyebut satu nama tanpa sadar. Sasha bilang begitu juga. Lalu cepat-cepat ia mengganti topik. Sasha. Saya simpan nama itu. Tidak saya tanyakan. Tidak saya ributkan. Saya hanya mencatat, seperti biasa. Karena perempuan yang sudah terbiasa diremehkan, belajar satu hal penting. Jangan menunjukkan kartumu sebelum permainan benar-benar dimulai. Dan malam itu, di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, permainan mereka akhirnya dimulai. Saya pulang lebih awal dari biasanya, membawa kue coklat kecil. Saya membayangkan, mungkin, hanya mungkin, malam ini kami bisa makan bersama seperti dulu. Tapi sepasang sepatu hak tinggi merah sudah tergeletak di teras. Bukan milik saya. Jantung saya berdetak salah. Saya membuka pintu, dan dunia yang saya kira masih berdiri runtuh dalam 1 detik. Perempuan itu duduk di sofa, di tempat saya, mengenakan gaun merah, kaki disilangkan, secangkir teh di tangannya. Seakan ia sudah lama tinggal di sana. Reza duduk di sampingnya, tidak jauh. Terlalu dekat untuk 2 orang yang katanya hanya rekan kerja. Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan, dagunya terangkat. Akhirnya kau pulang juga, katanya. Bagus, kami semua menunggumu. Menunggu untuk apa, Bu? Tanya saya. Perempuan bergaun merah itu tersenyum tipis. Halo, Mbak Kirana. Nama saya Sasha. Saya rasa kita perlu bicara sebagai orang dewasa. Sasha, nama yang sudah saya simpan berbulan-bulan, kini berdiri di hadapan saya dengan wujud. Mengalah di saat seperti ini, kata Sasha, adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mbak, mengalah. Soal pernikahan saya, soal hidup saya, diucapkan oleh perempuan yang baru saya kenal 5 menit lalu. Saya menatap Reza. Mas, jelaskan. Tapi suami saya hanya menunduk, tangannya meremas lutut. Dan dari mulutnya hanya keluar satu kalimat lirih. Maaf, Kir, tapi mungkin ini memang lebih baik untuk semua. Lebih baik untuk siapa? Bu Sumarni maju selangkah. Dengar. Kirana, Sasha ini perempuan terpandang. Keluarganya punya nama. Ia pantas mendampingi Reza naik lebih tinggi. Sedangkan kau 7 tahun dan kau masih jadi pegawai kecil. Kau menahan anakku jatuh, bukan membantunya naik. Saya berdiri di sana, masih memegang kotak kue coklat yang mulai melembek di tangan saya. Jadi, ibu menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri, kata saya pelan. Demi perempuan ini. Rumah ini milik Reza, sahut Bu Sumarni cepat. Bukan milikmu. Kau tidak punya apa-apa di sini. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Karena di antara semua kalimat yang mereka lemparkan, satu kalimat itulah yang paling jauh dari kebenaran. Tapi malam itu, mereka tidak tahu betapa salahnya mereka. Baik, kata saya. Saya akan keluar. Bu Sumarni terkejut sebentar, lalu wajahnya berubah puas. Nah, begitu. Ternyata kau bisa tahu diri juga. Saya meletakkan kotak kue itu di meja, pelan. Lalu, saya berbalik, mengambil satu koper kecil dari kamar. Hanya berisi pakaian dan satu map dokumen. Map itu. Tidak ada yang tahu apa isinya. Dan,
Untuk sementara, biarlah begitu. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Wulan, kata saya pada adik ipar yang sedari tadi merekam dengan ponselnya. Rekam baik-baik malam ini. Kalian akan ingin memutarnya lagi suatu hari nanti. Wulan mendengus. Sok misterius. Pergi sana. Saya pergi. Saya tidak menangis di depan mereka. Air mata saya simpan untuk di dalam mobil, di mana tidak ada yang bisa menjadikannya bahan tertawaan. Malam itu, saya menyetir tanpa tujuan dengan 1 kotak kue, 1 koper, dan 7 tahun yang baru saja dibuang seperti sampah. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Saat seorang perempuan yang sabar akhirnya kehilangan segalanya. Ia juga kehilangan satu-satunya alasan untuk terus berpura-pura lemah. Saya menelpon 1 nomor. Nomor yang sudah lama tidak saya tekan. Nomor Bapak. Tangan saya gemetar memegang setir di pinggir jalan. Di kursi belakang, kotak kue coklat itu masih ada. Sudah hancur bentuknya. 7 tahun. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya membiarkan air mata jatuh. Bukan karena saya mencintai Reza. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena saya berduka untuk perempuan yang dulu masuk ke rumah itu dengan begitu banyak harapan. Dan kini diusir di tengah malam seperti sampah. Saya berduka untuk diri saya yang dulu. Lalu, saya mengusap wajah, menarik napas, dan menekan tombol panggil. Pakistan, kata saya. Suara saya akhirnya bergetar. Saya rasa sudah waktunya saya pulang. Di seberang sana, suara berat ayah saya terdengar tenang. Tidak ada nada terkejut. Seolah ia sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Aku sudah menunggu telepon ini selama 7 tahun. Nak, katanya. Aku tidak pernah menyukai cara mereka memperlakukanmu, tapi aku menghormati pilihanmu untuk membuktikan sesuatu. Sekarang, pulanglah. Rumah ini selalu jadi rumahmu. Saya menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Mobil saya berbelok, meninggalkan Bintaro, menuju sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Rumah tempat saya tumbuh. Rumah yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun di keluarga Reza. Karena ayah saya, Pak Wiryo, adalah pemilik dan pendiri Cahaya Nusantara Group, salah satu kelompok usaha terbesar di negeri ini, dan perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Tempat ia merasa begitu hebat dengan jabatannya. Itu hanya salah satu anak usaha kecil di bawah payung perusahaan ayah saya. Selama 7 tahun, saya menyamar sebagai pegawai biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin tahu apakah ada orang di keluarga itu yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai warisan. Sekarang saya tahu jawabannya. Malam itu, di ruang kerja ayah saya yang luas, saya duduk di seberang meja yang sama, tempat saya dulu belajar tentang bisnis sejak remaja. Ceritakan semuanya, kata Bapak. Maka saya ceritakan 7 tahun penghinaan, utang yang saya tutup diam-diam, kalimat memalukan dari mulut suami saya, dan malam ini perempuan bergaun merah di kursi saya. Bapak mendengarkan tanpa memotong. Ketika saya selesai, ia hanya berkata satu hal, "Kau ingin keadilan atau kau ingin balas dendam?" Saya berpikir lama, keadilan. Pakistan, tapi keadilan yang membuat mereka tidak akan pernah lupa. Bapak tersenyum tipis. Itu anak ayah. Keesokan paginya, saya tidak lagi pergi ke kantor lama saya. Saya masuk ke gedung utama Cahaya Nusantara Group melalui pintu yang dijaga. Naik lift khusus, menuju lantai direksi. Karena mulai hari itu, saya resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Pengawasan Grup. Jabatan yang sudah lama disiapkan untuk saya, yang selama ini saya tunda demi sebuah penyamaran. Hari pertama, saya berdiri di depan jajaran direksi. Beberapa dari mereka menatap saya dengan ragu. Seorang perempuan muda, datang dari mana-mana. Langsung duduk di kursi direktur. Tapi ayah saya hanya berkata satu kalimat. Ini putri saya, Kirana. Ia sudah saya didik untuk pekerjaan ini sejak ia berusia 15 tahun. Selama 7 tahun terakhir, ia memilih bekerja diam-diam di lapangan
untuk memahami bisnis ini dari bawah. Tidak ada yang lebih layak. Saya melihat tatapan ragu itu perlahan berubah. Karena dalam rapat pertama itu juga, saya menunjukkan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan grup yang selama bertahun-tahun lolos dari perhatian. Angka-angka yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar pernah bekerja di lapangan. Ruangan itu terdiam, dan ragu berubah menjadi hormat. Tugas pertama saya, atas persetujuan Dewan Direksi, adalah meninjau kembali seluruh anak usaha grup, termasuk perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. bukan karena dendam. Begitulah yang saya katakan dalam rapat. Tapi karena selama bertahun-tahun, Ada satu anak usaha yang laporannya selalu janggal. selalu ada angka yang tidak cocok. Dan kebetulan, Perusahaan itulah tempat suami saya menjabat sebagai kepala divisi. saya membuka berkas-berkas lama. Dan apa yang saya temukan membuat saya terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena selama ini saya sudah curiga, Dan kini, bukti itu terbentang di depan mata. Tapi malam itu, di kantor yang sepi. saya belum tahu seberapa dalam lubang yang sudah mereka gali sendiri. Selama 2 minggu, saya bekerja dalam diam, Mempelajari setiap aliran dana di perusahaan elektronik itu. setiap kontrak pengadaan, setiap mitra usaha, setiap tanda tangan. Saya membuat sebuah peta di atas dinding ruang kerja. Saya tempelkan kertas-kertas. Nama, tanggal, angka. Sedikit demi sedikit, gambar besar itu mulai muncul. Dan setiap kali satu potongan jatuh ke tempatnya, Dada saya terasa makin dingin. temuan pertama datang dari laporan pengadaan. Reza, Sebagai kepala divisi pengadaan, selama 3 tahun terakhir, menandatangani kontrak dengan satu perusahaan pemasok bernama PT Sinar Abadi. Harga komponen selalu 20% di atas harga pasar. Selisihnya entah kemana. temuan kedua lebih dalam. Saya menelusuri PT Sinar Abadi sampai ke akta pendiriannya. Dan di daftar pemegang sahamnya, Ada satu nama yang membuat saya menahan napas. Sasha Pradipta, perempuan bergaun merah itu, pelakor itu. Ternyata bukan sekedar selingkuhan. Ia adalah rekan bisnis Suami saya dalam permainan yang merugikan perusahaan grup ayah saya selama bertahun-tahun. Mereka berdua, suami saya dan perempuan itu, sudah lama bekerja sama. menggerogoti perusahaan dari dalam. Dan ibu mertua saya, Bu Sumarni, namanya muncul sebagai penampung dana di sebuah rekening atas nama keluarga. Temuan ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Saya menemukan bahwa sebagian dari uang itu dipakai untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah yang, menurut rencana mereka, akan menjadi tempat tinggal Reza dan Sasha setelah menikah. Rumah yang dibangun di atas uang curian untuk merayakan pengusiran saya. Temuan keempat, saya menemukan bahwa Wulan, adik ipar saya, dipasang sebagai komisaris boneka di salah satu perusahaan perantara. Ia menerima gaji bulanan tanpa pernah bekerja sehari pun. Seluruh keluarga itu ternyata hidup dari uang yang bukan hak mereka. Mereka mengusir saya bukan hanya karena perempuan baru. Mereka mengusir saya karena saya, si pegawai kecil yang rajin, mulai terlalu sering bertanya soal angka di rumah. Beberapa bulan sebelum malam itu, saya pernah tak sengaja melihat sebuah dokumen kontrak di meja kerja Reza. Dan saya bertanya, kenapa harganya begitu tinggi? Wajahnya saat itu langsung berubah. Mereka pikir menyingkirkan saya akan menutup mulut saya selamanya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menyingkirkan satu-satunya orang yang punya kuasa untuk membongkar semuanya. Saya menyusun semua bukti, rapi, hitam di atas putih. Saya membuat salinan dalam 3 rangkap, menyimpannya di 3 tempat berbeda. Bukan untuk diumbar di media sosial seperti perempuan yang marah, tapi untuk diserahkan ke tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Sementara saya bekerja, gangguan dari keluarga itu tidak berhenti. Telepon dari Reza mulai berdatangan. Awalnya marah. Kau di mana? Kau pikir kau bisa kabur dari urusan perceraian? Saya tidak menjawab. Saya biarkan ia bicara sendiri. Lalu Bu Sumarni mengirim pesan bertubi-tubi. Mengancam akan menyebarkan kabar bahwa saya istri yang kabur dari rumah. Bahwa saya
perempuan tak tahu diri, bahwa saya menelantarkan suami. Ia bahkan menelpon beberapa kerabat saya yang lama, menceritakan versi cerita yang sudah ia balik sedemikian rupa. Saya membiarkannya, karena saya tahu sebentar lagi tidak ada satupun dari kerabat itu yang akan percaya padanya. Suatu hari, Wulan datang ke kantor lama saya, kantor yang sudah saya tinggalkan, sambil membawa kamera. Ia ingin merekam saya sedang bekerja sebagai pegawai rendahan untuk dijadikan bahan tertawaan. Tapi tentu saja, saya sudah tidak ada di sana. Petugas keamanan hanya berkata bahwa tidak ada pegawai bernama Kirana di lantai itu. Wulan pulang dengan bingung. Masih tidak mengerti, lalu mereka mencoba cara lain. Cara yang paling rendah. Suatu sore, Bu Sumarni menelponku. Kali ini, nadanya berubah. Manis dibuat-buat. Kirana. Soal Aira. Katanya. Bagaimanapun, ia cucu kami. Kalau kau mau kami tenang, bawa ia ke sini. Biar ia tinggal bersama keluarga ayahnya. Itu lebih baik untuknya. Saya tahu persis apa yang mereka mau. Mereka mulai mencium bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Dan mereka ingin Aira sebagai jaminan. Anak 2 tahun, dijadikan alat tawar-menawar. Bu, kata saya, tenang. Saat ibu mengusir saya di malam hari ulang tahun pernikahan kami, apakah ibu memikirkan Aira? Saat Reza melepaskan nafkah anaknya sendiri di pengadilan, apakah ada yang ingat pada Aira? Sekarang, ketika ibu butuh sesuatu, baru Aira jadi cucu yang berharga. Tidak. Bu, putri saya bukan kartu tawar. Jangan pernah hubungi saya soal ini lagi. Saya tutup telepon. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Pada saat itu, apapun rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di hati saya, lenyap sepenuhnya. Mereka tidak pantas mendapat belas kasihan. Mereka hanya pantas mendapat keadilan. Lalu nada Reza berubah. Beberapa hari kemudian, ia menelpon lagi. Kali ini suaranya gugup. Kir, ada orang dari grup pusat yang memeriksa divisi kita. Tim audit khusus. Kau tahu sesuatu? Tidak mungkin. Kau kerja di perusahaan kecil. Mana mungkin tahu? Lupakan. Saya hampir tertawa. Ia masih mengira saya pegawai kecil. Bahkan saat tanah di bawah kakinya mulai longsor. Ia tetap tidak bisa membayangkan bahwa perempuan yang ia usir adalah orang yang menggerakkan semuanya. Suatu pagi, tim audit grup turun langsung ke kantor perusahaan elektronik itu. Mereka menyegel ruang kerja Reza, meminta seluruh dokumen, dan memeriksa setiap komputer. Saya mendengar laporannya dari Pak Tono. Katanya, Reza berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Berkali-kali bertanya, siapa yang memerintahkan pemeriksaan ini? Dan tidak ada satupun yang menjawab. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Pada hari itu, ia menelepon ibunya dengan panik. Dan Bu Sumarni, yang dulu begitu garang, hanya bisa berkata, tenang, Nak, pasti ini salah paham. Keluarga kita tidak mungkin disentuh siapa-siapa. Mereka masih tidak tahu siapa yang berdiri di balik semua ini. Mereka masih mengira diri mereka tak tersentuh. Itulah harga dari merendahkan seseorang terlalu lama. Kau menjadi buta pada bahaya yang berdiri tepat di depanmu. Dalam proses ini, saya tidak sendirian. Ada Pak Tono, kepala tim hukum grup. Lelaki tua yang sudah bekerja untuk ayah saya sejak saya masih kecil. Ia membantu saya memastikan setiap langkah berjalan sesuai hukum. Tidak ada celah, tidak ada yang bisa dibalik. Bu Kirana, katanya suatu malam, sambil menata berkas. Anda yakin ingin meneruskan ini sampai akhir? Mereka tetap keluarga ayah dari putri Anda. Saya menatap tumpukan dokumen itu lama. Pak Tono, kata saya, selama 7 tahun saya memilih diam demi keutuhan keluarga itu. Saya menutup utang mereka. Saya menelan setiap hinaan. Saya bahkan tidak pulang ke pemakaman ibu saya sendiri demi melayani tamu mereka. Dan apa balasannya? Mereka membawa perempuan lain ke kursi saya dan menyuruh saya keluar di malam hari ulang tahun pernikahan kami. Tidak. Pakistan. Saya tidak meneruskan ini karena dendam. Saya meneruskan ini karena uang yang mereka curi itu adalah uang ribuan karyawan grup ini. Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena pelakunya kebetulan pernah saya panggil keluarga. Pak Tono mengangguk pelan.
Ayah Anda benar, Anda memang berbeda. Sementara itu, ada satu momen yang ingin saya ceritakan. Suatu sore, sebelum semua meledak, saya sengaja datang sekali lagi ke rumah Bintaro untuk mengambil sisa barang saya, kata saya. Tapi sebenarnya, untuk melihat wajah mereka satu kali terakhir sebelum dunia mereka runtuh. Bu Sumarni membuka pintu dengan wajah masam. Mau apa lagi kau kesini? Hanya mengambil barang. Bu, kata saya, tenang. Sasha duduk di ruang tengah. Masih di kursi yang sama, tersenyum, mengejek. Reza berdiri di dekat tangga, menghindari tatapan saya. Cepat ambil dan pergi, kata Bu Sumarni. Jangan kotori rumah ini lebih lama. Saya mengambil kotak kecil berisi barang saya. Lalu, di ambang pintu, saya berhenti dan menoleh pada mereka semua. Bu, kata saya. Saya ingin berterima kasih. Bu Sumarni mengernyit. Terima kasih untuk apa? Untuk mengajari saya satu hal penting, bahwa kesetiaan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan dianggap kelemahan. 7 tahun saya belajar itu dari ibu. Sekarang, saya sudah lulus. Sasha tertawa kecil. Sok bae Jack. Pegawai kecil, tetap pegawai kecil. Mbak, saya menatapnya. Mungkin, kata saya. Tapi ingat kalimat itu baik-baik, ya. Suatu hari, kau akan ingin menariknya kembali. Saya pergi. Mereka tertawa di belakang saya, mengira saya hanya berlaga. Mereka tidak tahu bahwa esok lusa, tawa itu akan berubah menjadi tangisan. Sementara itu, undangan pernikahan Reza dan Sasha sudah disebar. Mereka tidak menunggu perceraian selesai. Bu Sumarni bahkan memajang foto Sasha di ruang tamu, menggantikan foto pernikahan saya yang dibuang entah kemana. Wulan mengunggah foto-foto persiapan pesta di media sosial. Akhirnya keluarga kami dapat menantu yang pantas, tulisnya. Yang lama cuma beban. Saya membaca semua itu dengan tenang. Setiap kalimat hinaan saya simpan. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan jadi catatan tentang siapa mereka sebenarnya. Saya tidak membalas satupun. Diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah perhitungan. Dan akhirnya, pagi itu tiba. Di gedung utama Cahaya Nusantara, Dewan Direksi menggelar rapat tertutup. Hasil audit Divisi Pengadaan Perusahaan Elektronik resmi diserahkan. Bersama rekomendasi. 3 nama disebut sebagai pihak yang diduga melakukan penggelapan dan persekongkolan dalam pengadaan. Reza Mahendra, Sasha Pradipta, dan 1 rekening penampung atas nama Sumarni Wibowo. Kerugian perusahaan ditaksir mencapai 12 miliar rupiah selama 3 tahun. Berkas itu diserahkan ke pihak berwajib, bukan oleh perempuan yang marah dan membalas dendam, tapi melalui prosedur resmi oleh seorang direktur kepatuhan yang menjalankan tugasnya. Sore harinya, telepon saya berdering. Nomor Reza, saya angkat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya menjawab teleponnya. Kirana. Suaranya panik. Tidak ada lagi nada merendahkan. Ada penyelidikan. Mereka membekukan rekening. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kau dengar sesuatu. Saya dengar banyak hal. Mas, kata saya, tenang. Tolong, kalau kau tahu siapa yang melakukan ini, tolong bicara pada mereka. Aku suamimu, mantan suami, kata saya. Dan saya tidak perlu bicara pada siapapun. Mas, karena yang mengajukan audit itu adalah saya. Hening panjang di seberang sana. Lalu, suara tercekat. Kau, apa maksudmu? Nama saya Kirana Wiryo, kata saya. Putri tunggal pemilik Cahaya Nusantara Group. Pemilik dari grup yang menaungi perusahaan tempat kau merasa begitu hebat. Selama 7 tahun aku membiarkan kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Sekarang kalian tahu betapa salahnya kalian. Telepon di seberang nyaris jatuh. Saya bisa mendengarnya. Yang mengusirku dari rumah, lanjut saya, adalah pilihan kalian sendiri. Reza, aku hanya menjalankan keadilan. Selamat sore. Saya tutup telepon itu. Tak lama, telepon berikutnya masuk. Bu Sumarni. Suaranya melengking. Apa yang kau lakukan? Kau mau menghancurkan keluarga kami. Beraninya orang sepertimu. Selamat sore, Bu, kata saya.
Orang seperti saya, ibu bahkan tidak pernah tahu siapa saya. Itu masalah ibu, bukan masalah saya. Awas kau, aku akan cari tahu cara kotormu jadi direktur. Silakan cari, jawab saya. Saya tidak melakukan satu pun kesalahan. Yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang namanya sekarang ada di berkas penyelidikan. Periksa saja sendiri. Saya tutup telepon itu juga. Mereka masih berteriak ke ruang kosong. Mereka masih tidak mengerti bahwa badai ini mereka panggil sendiri. Malam itu, berita mulai bermunculan. Sebuah perusahaan elektronik di bawah grup besar tengah diselidiki atas dugaan korupsi pengadaan. Beberapa nama disebut, aset dibekukan. Pernikahan Reza dan Sasha yang seharusnya digelar minggu itu dibatalkan dalam semalam. Gedung sudah disewa, undangan sudah disebar. Tapi tidak ada pengantin yang bisa berdiri di pelaminan ketika keduanya sedang dimintai keterangan. Sasha menghilang lebih dulu. Perempuan yang dulu duduk di kursi saya dengan begitu percaya diri, kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan Reza tanpa menoleh. Karena bagi perempuan, seperti itu. Cinta hanya selama ada uang, dan uang sudah dibekukan. Saya kemudian tahu, melalui Pak Tono, bahwa Sasha bahkan menyerahkan semua bukti komunikasi dengan Reza kepada penyidik. Ia berusaha menjadikan dirinya saksi yang bekerja sama, agar hukumannya ringan. Ia melemparkan seluruh kesalahan pada Reza, lelaki yang demi dirinya telah membuang istri dan anaknya. Kini dibuang juga olehnya tanpa belas kasihan. Begitulah persekutuan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh justru di saat paling dibutuhkan. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak saya duga. Suatu malam, mobil ayah saya tiba di rumah Menteng, dan di belakangnya menyusul sebuah mobil tua. Dari dalamnya turun Bu Sumarni dan Pak Hardi. Mereka datang ke rumah ayah saya. Saya mengintip dari jendela lantai 2. Bu Sumarni, perempuan yang dulu mengangkat dagunya di depan saya, kini berdiri di teras dengan tubuh membungkuk. Ketika bapak keluar menemui mereka, Bu Sumarni langsung menangis. "Pak Wiryo, tolong," katanya. "Saya tidak tahu kalau Kirana adalah putri bapak. Sungguh, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya berani. Tolong, hentikan penyelidikan ini. Anak saya bisa masuk penjara." Ayah saya menatap mereka dengan tenang. "Bu," katanya dengan suara berat, "Anda berkata, kalau Anda tahu Kirana, putri saya, Anda tidak akan berani memperlakukannya seperti itu. Apakah Anda mendengar perkataan Anda sendiri?" Bu Sumarni terdiam. "Artinya," lanjut bapak, "Anda memperlakukannya seburuk itu karena Anda mengira ia tidak punya siapa-siapa. Karena Anda mengira ia lemah dan tak berdaya. Bukan harga diri Anda yang menahan Anda berbuat jahat, melainkan ketakutan akan kekuasaan. Itulah masalah Anda yang sebenarnya." Pak Hardi mencoba bicara. "Pakistan, kami mohon. Demi cucu kami, Aira." Ayah saya tersenyum dingin. "Cucu Anda. Saya dengar di rumah ini, Anda dan keluarga Anda hendak menukar Aira di pengadilan supaya sama-sama enak. Jangan pakai nama cucu untuk menyelamatkan diri sekarang." Dan satu hal yang membuat saya bangga pada ayah saya seumur hidup, ia tidak meninggikan suara sedikit pun. Ia hanya berkata, "Penyelidikan ini bukan urusan keluarga. Ini urusan hukum. Uang yang anak Anda curi adalah uang dari ribuan karyawan saya. Saya tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dan seandainya pun punya, saya tidak akan. Pulanglah." Mereka pulang dengan tangan kosong. Saya tidak turun menemui mereka. Tidak perlu, karena keadilan tidak butuh kemenangan yang berisik. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di ruang sidang. Bukan sidang pidana itu, melainkan sidang perceraian di pengadilan agama. Reza datang dengan wajah yang sudah berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya seorang lelaki yang baru sadar telah menukar emas dengan kerikil. Dan kini tidak punya keduanya. Sebelum sidang dimulai, ia sempat mendekati saya di lorong pengadilan. "Kir," katanya lirih, "aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, demi 7 tahun kita, ringankan sedikit hukuman ibuku." Saya menatapnya. 7 tahun kita," kata saya. "Mas, selama 7 tahun itu, kau pernah membelaku 1 kali saja. Saat ibumu menghinaku, kau diam.
Saat aku menutup utang keluargamu, kau biarkan mereka mengira aku numpang hidup. Saat ibuku meninggal dan aku tidak boleh pulang, kau di mana? Sekarang kau bicara soal 7 tahun kita. Tidak ada kita, Mas. Hanya ada aku yang bertahan dan kalian yang menikmati. Reza menunduk. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia balas. Hakim membuka berkas mengenai hak asuh anak. Saudara memiliki seorang putri berusia 2 tahun. Benar. Ya, saya belum sempat menceritakannya. Kami memiliki seorang putri kecil, Aira, 2 tahun. Selama ini ia tinggal bersama saya sejak malam pengusiran itu. Reza berbisik dengan pengacaranya, lalu mengangkat wajah. Saya menyerahkan hak asuh sepenuhnya pada istri saya. Dan saya juga melepaskan kewajiban nafkah. Ruang sidang sempat hening. Bahkan hakim tampak terkejut. Bu Sumarni yang duduk di belakang menimpali. Sebagai gantinya, kami tidak menuntut harta bersama supaya sama-sama selesai, beres. Kan, saya menoleh padanya. Bu, kata saya. Aira itu cucu ibu, bukan barang dagangan yang bisa ditukar supaya sama-sama enak. Bu Sumarni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk membantah. Hakim menyimpulkan dengan tegas. Hak asuh penuh jatuh pada saya soal nafkah. Hakim menjelaskan bahwa secara hukum, itu kewajiban yang tak bisa begitu saja dilepaskan. Saya berdiri. Saya menolaknya, Yang Mulia. Kata saya. Saya akan membesarkan putri saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak memerlukan 1 rupiah pun dari pihak yang pernah menyebut saya memalukan. Reza menatap saya, dan di tatapan itu untuk sesaat ada sesuatu yang menyerupai rasa terima kasih, yang justru membuat saya merasa jijik. Sidang selesai. Saya melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. 7 tahun yang membusuk itu akhirnya selesai dalam 1 pagi. Bulan-bulan berikutnya bergerak cepat, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya. Perusahaan elektronik itu direstrukturisasi total di bawah pengawasan grup. Reza kehilangan jabatan, kehilangan nama, dan menghadapi proses hukum yang panjang. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara untuk peran utamanya dalam penggelapan, meski sebagian dikurangi karena pengembalian aset. Setelah keluar nanti, tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menerima lelaki dengan catatan seperti itu. Pak Hardi, bapak mertua yang dulu selalu berpihak pada istrinya, terpaksa menjual sisa usahanya untuk biaya pengacara. Rumah Bintaro yang dulu mereka banggakan, yang katanya hasil keringat Reza, akhirnya disita. Karena sebagian uang mukanya ternyata berasal dari dana yang bermasalah. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sumarni, yang dulu mengukur orang dari merek tas dan nama universitas, menghadapi proses hukum atas rekening penampung yang dipakai keluarganya. Ia mendapat hukuman percobaan dengan kewajiban mengembalikan dana. Kemewahan yang ia banggakan satu persatu lenyap. Tas-tas mahalnya dijual untuk membayar denda. Perempuan yang dulu malu punya menantu pegawai kecil, kini harus bekerja membantu di dapur sebuah rumah makan untuk menyambung hidup. Wulan menghapus semua unggahannya. Akun yang dulu penuh pamer, kini sunyi. Posisi komisaris boneka yang dulu memberinya gaji tanpa kerja, tentu saja hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar mencari pekerjaan. Tidak ada lagi foto menantu yang pantas, karena menantu yang pantas itu pun sudah lama menghilang, meninggalkan keluarga itu dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Dan Sasha, perempuan bergaun merah itu lolos dari hukuman berat karena bekerja sama dengan penyidik. Tapi namanya sudah tercemar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Ia menghilang ke kota lain, memulai dari nol, membawa reputasi sebagai perempuan yang mengkhianati semua orang demi dirinya sendiri, termasuk lelaki yang demi dirinya telah membuang keluarganya. Saya tidak menikmati kehancuran mereka, sungguh. Saya hanya merasa semua kembali ke tempatnya. Apa yang mereka tabur, akhirnya mereka tuai sendiri. Saya bahkan di satu titik merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu tidak mengubah apapun, karena keadilan
bukan soal perasaan saya. Keadilan soal apa yang benar. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Saya dan Aira tinggal di rumah menteng bersama bapak. Setiap pagi saya berangkat ke kantor sebagai direktur. Dan setiap malam, saya pulang sebagai ibu. Aira tumbuh dengan tawa yang kembali. Di rumah yang penuh kehangatan. Jauh dari ketegangan yang dulu mengisi setiap sudut rumah Bintaro. Di kantor, saya menerapkan sistem pengawasan baru di seluruh anak usaha. Dalam setahun, tingkat kecurangan di grup turun drastis. Saya membangun sebuah tim audit independen, melatih orang-orang muda yang jujur, dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan orang seperti Reza. Pekerjaan itu berat, tapi setiap kali saya menutup satu kebocoran, saya merasa membayar kembali 7 tahun yang hilang. Dalam sebuah rapat besar, ayah saya berdiri di depan jajaran direksi dan berkata, "Berkat Direktur Kirana, grup kita menjadi jauh lebih bersih dan transparan. Audit yang ia lakukan menyelamatkan miliaran rupiah dan yang lebih penting, mengembalikan kepercayaan ribuan karyawan kita." Tepuk tangan memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, nama saya disebut dengan hormat, bukan dengan ejekan. Saya teringat 7 tahun lalu, ketika nama yang sama diucapkan dengan nada kasihan di acara arisan Bu Sumarni. Betapa jauh perjalanannya. Ada satu momen kecil yang membekas. Beberapa rekan kerja saya yang dulu, di kantor tempat saya menyamar, mengetahui kebenaran identitas saya dari berita. Salah satu dari mereka, seorang perempuan yang dulu sering berbagi makan siang dengan saya, mengirim pesan. "Mbak Kirana, ternyata kau orang besar dan kau tidak pernah memperlakukan kami yang kecil dengan rendah. Itulah yang membuatmu pantas." Pesan itu, lebih dari semua gelar, membuat saya merasa berhasil. Suatu sore, di koridor kantor, saya bertemu seseorang yang tak terduga. Reza berdiri dengan seragam kurir, memegang amplop dokumen di tangannya. Wajahnya kuyu, tubuhnya kurus. "Kirana," katanya pelan, "aku mengantar paket ini untuk kantormu." Saya mengambil dokumen itu. "Terima kasih, Kirana. Tunggu." Suaranya bergetar. "Bolehkah aku melihat Aira?" "Sekali saja." Aku menyesal, sungguh menyesal. Saya menatapnya sebentar. Lelaki yang dulu menyuruh saya keluar dari rumah, kini memohon untuk melihat anaknya di koridor kantor saya. "Kau sudah melepaskan hak itu secara hukum." "Mas," kata saya. "Dan saya tidak akan pernah menunjukkan putri saya pada orang yang pernah menyebut ibunya memalukan." Menyesallah sendiri. Saya berbalik dan masuk ke kantor. Saya tidak menoleh. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditoleh. Malam itu, di rumah, saya makan bersama Bapak dan Aira. Saya menceritakan pertemuan tadi. Bapak hanya mengangguk. Itu akibat perbuatannya sendiri. Lalu, Aira kecil, dengan suaranya yang masih cadel, berkata, "Mama besok ke kantor lagi." "Iya." "Sayang, Mama harus bekerja. Mama hebat," katanya. Dua kata itu menghangatkan seluruh diri saya, lebih dari semua tepuk tangan di ruang rapat. Suatu malam, sebelum tidur, Aira pernah bertanya, "Mama, aku punya papa." Saya terdiam sejenak. Lalu, saya memeluknya dan berkata, "Kamu punya mama yang akan selalu ada, dan kamu punya kakek yang sangat menyayangimu. Itu sudah lebih dari cukup." "Sayang." Aira tersenyum dan tertidur dalam pelukan saya. Saya berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah merasakan satu detik pun dari penghinaan yang dulu saya alami. Setelah menidurkan Aira, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka buku catatan lama saya, buku yang selama 7 tahun saya isi dengan tanggal, kalimat, dan penghinaan. Saya membaca halaman demi halaman. Tahun pertama, untung Reza mau menikahimu. Tahun keempat, malam saya menangis di kamar mandi karena tidak boleh pulang ke pemakaman ibu. Halaman terakhir, malam pengusiran itu, dengan satu kalimat yang saya tulis dengan tangan gemetar. Hari ini, mereka membuang saya. Suatu hari, kebenaran akan membuang mereka. Kebenaran itu sudah datang, pelan, tenang,
tanpa teriakan. Persis seperti yang saya inginkan. Saya menutup buku itu untuk selamanya. Lalu saya menyimpannya di laci paling bawah. Bukan untuk dibaca lagi, tapi untuk mengingatkan saya pada perempuan yang dulu bertahan, agar saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti itu. Di luar jendela, lampu kota berkelip tenang. Masa lalu sudah mengalir, seperti air sungai yang tidak pernah kembali. Yang tersisa hanya hari esok. Catatan mengalahkan kata-kata, aturan mengalahkan gengsi, dan yang asli, pada akhirnya, pasti akan bersinar. Saya sudah membuktikannya bahwa saya bisa berdiri sendiri, bahwa orang yang berpegang pada prinsip pada akhirnya yang akan menang. Cerita kita hari ini sampai di sini, sahabat semua. Di luar sana ada banyak perempuan yang hidup seperti saya dulu, diremehkan di rumahnya sendiri, dianggap tidak ada, disuruh mengalah terus-menerus, sampai lupa pada kekuatannya sendiri. Untuk kalian, ingatlah satu hal. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang memandang rendah. Nilai itu kalian tentukan sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menukar pasangan setia dengan kilau sesaat, lalu baru menyesal ketika semuanya sudah hilang. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah penyesalan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang mengukur menantu dari penampilan, dari merek, dari gaji, dan lupa mengukur dari hati. Sampai mereka kehilangan justru orang yang paling tulus. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesederhanaan adalah kelemahan dalam hidup. Kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kemenangan yang paling indah bukanlah yang paling ribut, melainkan yang paling tenang. Jika cerita malam ini menyentuh hati kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa kembali bertemu di kisah berikutnya. Dan ceritakan perasaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.